Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-30, sekaligus juga merayakan hari misi sedunia yang ke-96 dengan tema Kamu Akan Menjadi Saksiku. Di dalam bacaan Injil kita akan diajak oleh Yesus, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Maka mari kita semakin menghayati diri kita sebagai saksi Tuhan lewat hidup doa-doa kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawat Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu, tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Putra Sirah. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembus awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
dalam bacaan Injil kita mendengarkan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa direndahkan akan ditinggikan. Jadi Allah membenarkan orang yang rendah hati di hadapannya. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan ada dua tokoh yang dikisahkan. Mereka ke bait Allah untuk berdoa, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini dipandang sebagai orang yang meninggikan diri. Kita akan mencermati bagaimana cara dan isi dari doanya. Orang Farisi ini mengatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina." Di dalam poin ini, orang Farisi ini meninggikan diri. Dia membenarkan apa yang ia lakukan tentang keberhasilannya. Sementara kita tahu di dalam doa, yang kita muliakan, yang kita puji adalah karya Allah di dalam hidup kita. Bukan keberhasilan kita, bukan apa yang saya lakukan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang ada di dalam diri kita. Lalu kesombongan yang kedua, memandang rendah orang lain. Ia mengatakan, "Tuhan, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini." Dengan memandang diri sebagai orang yang lebih baik, orang yang lebih alim, orang yang lebih benar, dan segala sesuatunya, kemudian merendahkan orang lain. Lalu doa orang Farisi ini, dia mengatakan dari simbol, dari sikapnya, dari gerak-geriknya kita sudah bisa melihat makna dari doanya. Dikatakan ia mencari tempat yang paling belakang, ia jauh, dan kemudian tidak berani untuk menengadah ke langit, kemudian memukuli dirinya. Itu sebagai ungkapan pertobatan. Dan dia mengatakan, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Di dalam doanya dia tidak membenarkan dirinya, dan kemudian ia menyerahkan semua tentang hidupnya, pergulatannya hanya kepada Allah sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan untuk kita refleksikan, bagaimana cara dan isi doa saya setiap hari? Apakah saya seperti orang Farisi, ataukah saya seperti pemungut cukai? Bisa jadi kita berdoa seperti orang Farisi yang mengatakan, "Tuhan," jadi pertama-tama kita menempatkan tentang keberhasilan kita, lalu kemudian dibungkus dengan kata-kata yang indah, yang semestinya atau yang kita mau tampilkan adalah diri sendiri. "Tuhan, terima kasih, hari ini saya mendapatkan pekerjaan." Lalu dibawanya kata-kata yang indah, "Karena saya orang yang tekun, karena saya orang yang bekerja keras," dan lain sebagainya. Ataukah juga kita menjadikan doa kita kadang sebagai lelucon, atau sebagai kita mengkritik atau kita menyinggung cara hidup orang lain dengan cara berdoa kita. Ada satu pengalaman waktu frater tingkat 3, ada satu teman yang ulang tahun. Lalu pagi-pagi, doa pagi jam 5 itu satu teman sudah berdoa, "Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur hari ini ada teman frater yang berulang tahun. Kami yakin akan ditraktir." Lalu dan seterusnya. Pas sampai siang, belum ditraktir. Lalu didoakan lagi hal yang sama. "Tuhan, kami sudah berdoa, kami masih yakin dan percaya teman kami ini akan berbagi berkat." Jadi bahasanya lebih halus, tapi ya sama saja, tetap menyinggung. Pada malam hari sama juga, ini bukan orang yang sama yang berdoa, tetapi biasanya antara bercanda sekaligus juga menyinggung, ya beda tipis. Lalu kemudian yang malam berdoa hal yang sama. "Tuhan, sampai pada malam hari ini kami belum ditraktir, tapi kami masih yakin dan percaya sebelum jam 12 malam." Lalu teman ini setelah studi malam sampai jam 10 dia umumkan, "Teman-teman, saya mau berbagi berkat, silakan kumpul di refter, di ruang makan." Ya kadang, maka ini juga menjadi pertanyaan untuk kita semua, bagaimana cara dan isi doa kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, juga seperti pesan Hari Misi Sedunia hari ini, kamu akan menjadi saksiku. Saksi artinya orang yang melihat, orang yang dekat, orang yang bisa menceritakan
tentang kebenaran orang yang mau diwartakan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita semakin menyadari diri kita sebagai saksi Tuhan lewat cara dan isi doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri untuk membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penyembelihan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga bersama Allah yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah berseru kepadanya. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah kita mohon. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah. Ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudara kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbaharui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah kita mohon. Juga kita mohon kedamaian abadi atas meninggalnya Ibu Suwarni 3 hari yang lalu di Jambi. Ya Allah yang Maha Baik, kami mohon ampunilah segala salah dan dosanya. Juga terimalah ia dalam pangkuan-Mu, berikanlah kebahagiaan, sukacita dan kedamaian abadi. Juga berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka dapat memaknainya dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Marilah kita mohon. Ya Allah kami harus mengakui bahwa kata-kata bagus tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Kami mohon bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan doa kami. Kami percaya pasti doa-doa kami Kau dengarkan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Kami mohon perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Suwarni, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya siapkan Tuhan datang kepada saya. Sampai bersabda saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman hari minggu biasa 30 dari Yesus yang Maha Kudus. Pengumuman pernikahan akan saling menerimakan kesepakatan pernikahan. Albertus Isnu Hari Wahyono, anak dari Bapak Yakobus Jumino almarhum, dan Ibu Yosefina Maria Sarmini almarhum, dari komunitas Santo Ignatius Antioquia, Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus, dengan Maria Agustina Irma Wulandari dari Paroki Yohanes Komandi dan di Malang. Pengumuman ini merupakan pengumuman pertama bagi umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut di atas. Dimohon untuk segera memberitahukan kepada pastor paroki. Pembekalan persiapan pernikahan akan dilaksanakan di Paroki Veteran pada tanggal 29 sampai 30 Oktober 2022. Pendaftaran dapat dilakukan di sekretariat. Dibuka pendaftaran untuk menjadi asisten imam bagi umat yang berminat atau usulan dari komunitas-komunitas dapat mengambil formulir di sekretariat dan mengembalikannya paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Bagi umat yang ingin mengintensikan arwah pada misa pengenangan arwah semua orang beriman tanggal 2 November 2022 dapat memberitahukan dan menuliskan nama-nama yang akan diintensikan ke sekretariat paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Pendaftaran bagi peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 sekolah-sekolah Katolik SMP Santa Angela dan Santa Maria sudah dibuka. Bagian ini dapat mendaftarkan ke sekolah masing-masing pada jam kerja. Petugas tata tertib dan liturgi misa minggu biasa ke-31. Hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 17.30 wilayah 3. Hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 8 wilayah 4. Pukul 16.30 wilayah 5. Pukul 18.30 wilayah 6. Setiap wilayah yang bertugas harap mempersiapkan 4 orang petugas kolektan, petugas hitung kolekte, dan petugas tata tertib untuk memberi arahan kepada umat yang hadir agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Lagu yang disiapkan pada misa minggu biasa ke-31. Lagu pembukaan Nada Bakti nomor 167. Lagu persembahan Nada Bakti 233. Lagu komuni Nada Bakti 286. Lagu penutup Nada Bakti 549. Bagi dirijen atau kur tidak menggunakan lagu di atas, harap dapat memberitahukan ke sekretariat dengan mengirimkan teks lagu dalam bentuk Word paling lambat hari Kamis. Sekian pengumuman. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf masih ada beberapa
beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan 2. Yang saya hormati Romo Albertus Slamet dan juga pada Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas diberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan misa pada malam ini, di mana para petugas asisten imam, lektor, mazmur, kur, dan tatib yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Terus yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin tanggal 20 Oktober 2022 kita ketahui bersama bahwa ada surat keputusan dari Bapak Uskup. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa untuk Romo Albertus Slamet yang sebelumnya menjabat sebagai imam asisten di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus, mendapat jabatan yang baru sebagai vikaris paroki Katedral Banjarmasin. Tentu itu suatu yang biasa karena untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya selaku wakil ketua 2 mewakili umat Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Albertus Slamet yang selama ini dengan dedikasi yang luar biasa telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita semua umat Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus. Selain itu, terima kasih juga Romo Albertus Slamet dalam pelayanan ini sudah memberikan warna tersendiri buat kita semua di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus. Tentunya dengan surat keputusan yang baru tersebut, saya mewakili umat Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran mengucapkan propesiat selamat menjalankan tugas di tempat yang baru. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan, dan juga setia dalam pelayanan menggerejani. Dan kami mewakili umat Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran, mohon maaf mungkin selama Romo di sini ada sikap tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, mohon izin Romo Albertus Slamet, ini ada titipan dari umat Paroki Veteran. Mohon izin Romo berkenan menerimanya, jangan dilihat nilainya, tapi ini adalah bentuk perhatian dari kami kepada Romo Albertus Slamet. Sekian, terima kasih. Mohon izin Romo.
Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang pada malam hari ini boleh merayakan hari Minggu biasa yang ke-30, juga hari Minggu misi yang ke-96. Lalu yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para petugas liturgi dan terlebih khusus KOR, mantap. Ya, ini mulai dari lagu pembuka sampai sekarang ini rasanya seperti kalau tabisan diakon atau tabisan imam itu ya, lagu-lagunya. Maka itu terima kasih banyak, dan harapannya untuk umat veteran semua, semoga dengan semakin membaiknya COVID ini, keterlibatan umat semakin ditingkatkan lagi. Itu harapan dan doa saya. Jadi pastorekan di katedral. Maka itu pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama Pastor Paroki Romo Johan, Romo Rekan, Romo Yusuf, dan kemudian Ketua DPP bersama jajarannya atau semua anggota DPP, lalu ketua-ketua wilayah, ketua komunitas, ketua bidang kategorial. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perjumpaan juga kebersamaannya selama saya berada di paroki veteran ini. Kalau dihitung sejak tabisan diakon, saya tabisan diakon itu tanggal 26 Oktober. Jadi sebenarnya tinggal beberapa hari ulang tahunnya. Setelah tabisan diakon, tabisan imam 22 Februari, lalu melanjutkan tugas lagi tetap di paroki veteran. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, dan kemudian juga saya minta maaf kalau ada salah atau mungkin dosa, dan mungkin juga saya dianggap sombong, siapa tahu ya, karena kalau bertemu umat entah di jalan atau di mana, saya mohon maaf kalau mungkin belum terlalu mengenal umat ya. Sekali lagi saya minta maaf, dan harapannya kita tetap saling mendukung dan saling mendoakan. 4 hari yang lalu itu ketika SK keluar itu kan masih berlaku mulai hari ini. Tapi karena Pastor Romo Johan dan Romo Tari, Pastor Paroki Veteran dan Katedral itu masih berada di luar paroki, sehingga untuk misa hari ini saya sudah izin kepada Romo Johan untuk tetap merayakan perayaan Ekaristi di paroki veteran. Itu harapan dan doa, kita saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.